hidup kita, kita mendapat kepastian bahwa setelah meninggalkan dunia ini kita akan tinggal di surga. Amin. Itu bukan sesuatu yang barangkali atau kemungkinan, tapi ada sebuah kepastian karena janji firman Tuhan kepada kita. Nah, pertanyaannya saudara sekalian, untuk apa kita masih hidup di dunia ini sebagai orang Kristen? Ngapain? Apa yang kita lakukan? Untuk apa kita masih tinggal di dunia ini? Saudara sekalian, kalau pertanyaan ini disampaikan atau ditujukan kepada orang-orang Kristen, maka sebagian besar, 50% saudara lebih, akan menjawab untuk memuliakan Tuhan. Satu jawaban yang rohani, tapi punya cakupan yang sangat luas, memuliakan Tuhan itu. Sebagian lagi saudara sekalian akan menjawab mengapa dia ada di dunia ini sebagai orang Kristen. Dia akan berkata supaya hidupnya diberkati. Rumah tambah banyak, dari 1 jadi 2 jadi 3, deposito tiap bulan naik, karena saya tahu ada banyak orang tambah tentrem hidupnya kalau depositonya tambah banyak, karena begitu. Ibu-ibu khususnya hidup tenang di tengah semua gejolak, gak masalah BBM naik dan sebagainya asal depositonya naik, begitu. Bapak-bapak juga begitu, sama aja. Hidup diberkati. Saudara, tidak salah hidup diberkati karena memang Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Tapi kelimpahan di sana tidak hanya bicara tentang harta, tapi bagaimana hidup kita ini bisa melimpah untuk memberkati orang lain. Nah, hanya sebagian kecil saja, hanya tidak sampai 1% bahkan. Jadi kalau ada 100 orang Kristen dikumpulkan, tidak ada 10 orang yang menjawab sebagaimana yang seharusnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Seorang pakar jajak pendapat di Amerika, seorang Kristen, seorang ahli manajemen namanya Josh Barna. Dia menyatakan, saudara sekalian, tidak sampai 1%. Jadi kalau ada 100 orang, tidak sampai 10 orang yang menjawab sebagaimana yang Yesus maksudkan ketika Yesus memanggil murid orang-orang untuk datang kepadanya. Josh Barna adalah ahli jajak pendapat, bukan jajak pendapat abal-abal, saudara sekalian. Di Indonesia sekarang lagi model jajak pendapat abal-abal. Jadi jajak pendapat itu mengikuti apa yang menjadi kemauan dari mereka yang memberikan order ini, khususnya menjelang pemilu, pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden yang akan datang. Kita mengerti apa yang diperintahkan kepada kita saja, seringkali kita tidak melakukan apa yang tidak diperintahkan kepada kita, saudara sekalian. Apalagi kalau kita tidak mengerti dengan jelas apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidup kita. Satu kali saya, istri dan anak-anak lagi ngobrol di kamar, saudara sekalian, sambil nonton TV. Dan ketika ngobrol-ngobrol itu, anak saya yang paling kecil, waktu itu masih ya kecil, sekarang masih belum menikah, kecil juga, sakit, katanya kakinya linglung, pegel-pegel karena banyak jalan dan macam-macam. Jadi minta supaya maminya mijitin begitu. Tapi mijitin itu capek juga, saudara sekalian. Jadi istri saya bilang sama anak saya yang besar, Josh, pergilah ke Indomaret sebentar, gitu. Indomaret itu dekat dari rumah kami. Pergilah ke sana beli sawan pas, begitu. Ogah-ogahan, saudara sekalian. Biasa kalau anak-anak gitu. Karena masih nonton TV, acaranya bagus. Terus saya bilang, Josh, udah pergi. Sambil kamu cari apa aja yang kamu seneng. Wah, begitu dibilang cari apa saja, ya cepet-cepet, saudara sekalian. Jadi saya bilang beli salam pas, beli ekstasi, vitamin. Saya bilang terus yang lain kamu silakan cari apa saja yang kamu suka. Gitu.
es krim kah, atau nggak usah dikasih tahu, sebetulnya dia udah tahu. Jadi saya kasih uang 200.000, kalau beli salon pas sama ini kan cuma 50.000. Segera dia berangkat pergi ke Indomaret bersama dengan keponakan saya, saudara sepupunya dia laki-laki juga, dua-dua ini anak-anak muda ini. Pergilah segera ke Indomaret. Sampai di Indomaret, saudara sekalian, dia beli, pulang sampai ke rumah. Dia cerita, ini beli ini, dek, beli ini, es krim, macam-macam. Salon pasnya sama ekstensinya gak dia beli. Padahal tahu tuh kesana itu mau ngapain. Tapi begitu masuk, matanya ini kan udah lihat segala macam yang dia suka. Nggak beli dua-duanya sama sekali. Padahal udah jelas perintah ke sana itu utamanya ngapain. Ya maklumlah anak-anak. Ya. Tapi itu yang terjadi. Apalagi kalau kita nggak jelas apa jadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Wah, lebih gawat lagi saudara sekalian. Dalam pertandingan olahraga, saudara sekalian, selalu ada momen-momen yang menyenangkan karena seseorang mendapatkan medali emas atau menjadi juara atau peringkat 1. Tapi juga ada momen-momen yang menyedihkan karena atlet favorit yang seharusnya mendapatkan juara atau memperoleh medali emas dalam pertandingan ternyata gagal total. Apalagi dalam pertandingan sebesar Olimpiade misalkan, ada momen-momen yang memalukan yang dialami oleh banyak orang, termasuk saudara mengikuti perjalanan seorang pelari dari Kanada namanya Ben Johnson, pelari 100 meter, pemegang rekor dunia. Dia menjuarai Olimpiade yang diadakan di kota Seoul, kalau saya tidak salah tahun 96. Memecahkan rekor Olimpiade, mendapatkan medali emas. Upacara pengaluran medali emas sudah dilaksanakan dan semua orang terkagum-kagum dengan apa yang dia capai. Beberapa hari kemudian, saudara sekalian, sementara Olimpiade masih berlangsung, dia terpaksa harus diusir dari perkampungan, pulang dengan menanggung rasa malu yang tak terkirakan karena ternyata dia menggunakan doping. Langsung disuruh pergi dari perkampungan, medalinya dicabut. Tapi juga ada momen-momen yang menyenangkan, menggairahkan, dan terus dikenang. Misalkan apa yang terjadi dengan petenis dari Skotlandia yang bernama Andy Murray. Saudara, kalau pertandingan Olimpiade, Inggris itu diwakili Great Britain. Jadi 4 negara Inggris Raya menyebutnya seperti itu, yaitu Inggris, Skotlandia, Irlandia, dan Wales menjadi satu negara, satu perwakilan. Nah, dia orang Skotlandia, tapi ketika Olimpiade berlangsung di London tahun 2012, setelah dalam pertandingan umumnya dia tidak pernah memperoleh medali atau menjadi juara yang pertama, turnamen Grand Slam khususnya Australia terbuka, Prancis terbuka yang sekarang sedang berlangsung, Wimbledon dan Amerika terbuka, nggak pernah dia jadi juara karena ada 2 petenis yang lain yang sangat unggul pada zaman itu bahkan sampai sekarang, yaitu dari Spanyol namanya Nadal dan dari Swiss namanya Federer. Jadi dia nggak pernah menjadi juara. Tapi ketika berlangsung Olimpiade di Inggris tahun 2012, dia berhasil memperoleh medali emas. Dan itu menjadi terobosan breakthrough, dan kemudian beberapa bulan kemudian dia menjadi juara di Amerika terbuka dan sebagainya. Menjadi momen-momen yang tidak akan pernah terlupakan. Ada satu peristiwa yang terjadi di Olimpiade di kota Athena tahun 2004. Satu peristiwa yang menyesakkan, satu peristiwa yang memilukan, satu peristiwa yang sebetulnya sangat memalukan, saudara sekalian, dalam arti seorang atlet yang seharusnya memenangkan medali emas dia gagal memperoleh. Atlet yang bersangkutan bernama Matthew Amos adalah atlet
dari Amerika Serikat cabang olahraga menembak. Dia diunggulkan karena dalam turnamen sebelumnya dia selalu memperoleh peringkat atas nomor 1, dia juara dunia, dan diharapkan dalam Olimpiade di kota Athena, Olimpiade musim panas itu, dia memperoleh beberapa medali emas. Apa yang menjadi harapannya, apa yang menjadi harapan bagi negaranya terkabul karena di pertandingan awal dia memperoleh medali emas dari Olimpiade di Athena olahraga cabang menembak. Kesempatan yang kedua terbuka lebar, saudara sekalian, karena dia masuk di nomor final 50 meter, di mana ada 9 atlet yang sedang bertanding dan masing-masing atlet harus menembak sasaran masing-masing. Semua dikasih kesempatan untuk menembak 10 kali. Sangat besar peluang bagi dia untuk memperoleh medali emas karena setelah 9 kali tembakan, dia unggul jauh dari lawan-lawannya. Dia memperoleh nilai 84 dari 9 kali tembakan, itu kira-kira 9,3. Hampir setiap kali tembakannya itu tepat sasaran persis di tengah, hampir 9,3. Sementara yang lain di bawah 80, jauh saudara sekalian. Dan 1 kali tembakan lagi dia akan memperoleh medali emas yang kedua. Semua konsentrasi, termasuk Matthew Emon, dan dia melepaskan tembakannya dari senapan yang dia pakai. Peluru meluncur ke sasaran yang dia tuju. Dia sangat yakin bahwa tembakannya itu persis di tengah. Paling tidak dia dapat nilai 9 dan sudah pasti dia akan memperoleh medali emas. Dia melirik ke monitor. Dan ketika dia melihat ke monitor dia kaget, saudara sekalian. Kenapa? Karena nilainya nggak bertambah. Dia cepat-cepat ambil teropong dan dia meneropong sasaran tembakan. Dan dia lebih kaget lagi karena di sasaran tembakan dia itu tidak ada bekas peluru dari tembakan yang baru saja dia lepaskan. Karena setiap kali diganti yang baru, jadi setelah tembakan dinilai, diganti sasarannya. Dia sangat kaget. Dia protes kepada Yuri, kenapa nilainya tidak bertambah? Dia berdebat dengan keras karena dia sangat yakin bahwa sasarannya tepat dan paling tidak dia dapat nomor angka 9. Setelah diskusi yang panjang, saudara sekalian, tiba-tiba dia menjadi lemas, seolah-olah lututnya nggak mampu lagi menopang tubuhnya. Karena ketika dia perhatikan lebih seksama lagi, hari itu ternyata dia menembak sasaran yang salah, ditembakkan yang ke-10. Yang dia tembak adalah milik atlet yang ada di sebelahnya, yang bernama Christian Kleiner, atlet dari Austria. Tentu saja saudara sekalian, tembakan yang ke-10 yang dia lepaskan akibatnya sangat tragis. Dia turun dari peringkat nomor 1 menjadi peringkat nomor 9. Medali emas yang di depan mata melayang begitu saja. Dia menderita trauma karena peristiwa itu dan baru terobati 4 tahun kemudian ketika dia memperoleh medali emas pada waktu Olimpiade diadakan di Beijing tahun 2008. Saudara sekalian, apa yang dialami oleh Matthew Emon seharusnya menjadi pelajaran bagi setiap kita, bahwa setiap kita harus punya sasaran yang jelas di dalam hidup kita. Karena kalau tidak, saudara sekalian, maka harus ada konsekuensi yang mesti ditanggung. Oleh karena kita tidak tepat sasaran, oleh karena kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Seorang pendeta dan teolog terkemuka di awal abad ke-20 dari Jerman, artinya di tahun 1900-an, yang bernama Dietrich Bonhoeffer, saudara sekalian, seorang yang sangat berani melawan pemerintahan Adolf Hitler pada zamannya, dan akhirnya karena keberaniannya mengkritik
pemerintah karena kesalahan pemerintah, karena pemberontakan terhadap Allah, maka dia akhirnya ditangkap, dimasukkan dalam penjara, dan sementara di penjara dia terus melancarkan pembaharuan supaya orang Jerman boleh mengenal Yesus. Dan dari penjara dia menulis sebuah buku. Walaupun sebelum Perang Dunia Kedua berakhir, dia akhirnya dibunuh oleh pemerintahan Hitler pada zaman itu. Dia menulis sebuah buku yang sangat terkenal yang berjudul Harga dari Pemuridan. Dia menyatakan begini, saudara sekalian, dalam bukunya yang sangat terkenal itu: kekristenan tanpa pemuridan adalah kekristenan tanpa Kristus. Gereja tanpa pemuridan adalah gereja tanpa Kristus. Orang Kristen yang tidak bersedia dimuridkan dan memuridkan orang lain adalah orang Kristen yang tanpa Kristus. Saudara, kalau kita membaca amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, jelas di sana berkata, pergi dan jadikan semua bangsa, apa saudara, muridku. Pemuridan adalah proses yang sangat penting dan hakiki yang paling mendasar di dalam kehidupan kekristenan kita. Dan untuk itulah kita hidup di dunia ini, dipanggil untuk menjadi murid Kristus dan memuridkan orang lain. Itulah panggilan tertinggi dalam hidup kita, saudara sekalian, menjadi murid Kristus dan memuridkan orang lain. Pemuridan adalah usaha yang sengaja dilakukan, saudara sekalian, untuk apa? Untuk membawa orang mengenal Kristus. Pemuridan adalah usaha yang sengaja dilakukan untuk membawa orang menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita membaca Alkitab kita dalam kitab Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal 4 ayat yang ke-18 sampai 20, kita membacanya secara bergantian. Saya membaca ayat yang ke-18, Bapak Ibu ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Dikatakan demikian. Matius pasal 4 ayat yang ke-18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jalan di danau sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan dijadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dipadanya dua orang saudara, yaitu Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jalan dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Saudara sekalian, sangat jelas Yesus berkata demikian, ayat 19, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sasaran panggilan Tuhan dalam hidup kita, mari ketika dia memanggil adalah untuk menyelamatkan kita. Panggilan Tuhan kepada para murid, mari, adalah panggilan untuk menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka, dari kehidupan yang binasa menjadi kehidupan kekal di surga setelah kita meninggalkan dunia ini. Membawa manusia yang berdosa untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus, sehingga dosanya diampuni, sakit penyakitnya disembuhkan, dan semua kutuk yang seharusnya menimpa itu dilepaskan. Saudara sekalian, panggilan Tuhan kepada kita itu tanpa syarat apapun. Artinya itu semata-mata karena anugerah.
Saudara sekalian, kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Ada banyak orang Kristen, saudara sekalian, yang hanya menyadari bahwa ketika menerima Yesus, dia menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam hidupnya. Betul, itu tidak salah. Tapi lebih dari itu, saudara sekalian, kita ini menerima Yesus tidak hanya dia sebagai juru selamat di dalam hidup kita, tapi juga menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Kurios, Tuhan. Tuhan itu artinya dia itu pemilik. Tuhan itu artinya dia itu raja. Dia pemilik dan dia raja, artinya dia yang berkuasa mutlak atas hidup kita. Kita ini menjadi pengikutnya dan menjadikan Yesus Tuhan di dalam hidup kita secara pribadi. Kita tidak dipanggil untuk menjadi simpatisannya Yesus. Kita ini nggak ngefan ke Yesus, saudara sekalian. Simpatisan sama pengikut itu berbeda, saudara sekalian. Sebentar lagi Piala Dunia. Kita di Indonesia ini keberkahan, saudara sekalian. Kenapa? Karena kita bisa nonton pertandingan olahraga hampir semuanya gratis. Kalau di luar negeri mesti bayar, sudah mesti biasanya tidak ada model kayak nanti disiarkan oleh TV swasta begitu, semua orang pakai antena UHF dia bisa menerima semua siarannya, nggak model begitu. Kita ini gratis semua, saudara. Nah, banyak orang Indonesia ngefans dengan klub-klub tertentu, dengan kesebelasan negara tertentu, karena negara kita belum berhasil masuk ke Piala Dunia. Kita berharap saudara nanti tahun 2022 begitu mungkin saja ya. Sekarang yang 19 katanya bagus. Jadi kalau 4 tahun lagi ya mungkin juga nanti ketika pertandingan di Rusia tahun 2018 barangkali bisa masuk Piala Dunia. Kalau belum ya nanti 2022 siapa tahu, ya tak? Ya, nggak tahu saudara ngefans mana. Tapi saudara sekalian, saya termasuk yang suka olahraga dan fans dari beberapa klub dan negara. Saya senang menonton Jerman, saudara sekalian. Sayangnya dalam beberapa pertandingan ini dia Jerman nggak pernah jadi juara. Hampir nyaris jadi juara 2 kali, nomor 3 1 kali. Jadi ya, tapi meskipun demikian saudara, saya selalu beli kaosnya Jerman sejak sudah 12 tahun yang lalu. Jadi setiap Piala Dunia saya punya kaos Jerman, saudara sekalian. Yang sekarang masih belum beli, tapi sebentar lagi pasti beli. Saudara, jadi fan itu mengeluarkan banyak uang. Dan itu bisnis yang sangat besar. Nanti kalau Jerman masuk final, saudara, kaos yang terjual minimal 10 juta jumlahnya. Harganya berapa? Harga resminya, saudara, di Solo, bukan yang KW1 yang di Indonesia. Itu harganya kira-kira 1 juta satu kaos. Jadi kalau kaos itu laku 10 juta, saudara punya kalkulator? 10 triliun. Berapa besar itu keuntungan Adidas itu? Belinya itu kaos cuma dibeli dari China, dari Thailand. Harga mereka beli itu maksimal 250.000. Kita beli yang KW1 100.000 mungkin sekarang. Mirip 120, 140 gitu. Itu baru satu. Kalau Spanyol masuk final, saudara, sama minimal 10 juta akan terjual. Gak usah masuk final aja segitu banyak. Kalau Inggris masuk final lebih mahal lagi karena kaosnya Inggris, satu kaos harganya 1,8 juta. Saya fan-nya Arsenal, saudara sekalian. Jadi saya hari ini agak cerah, saudara, karena setelah sampai 9 tahun nggak pernah jadi juara,
beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu dia juara Piala FA. Saya bisa cerita panjang lebar kepada saudara tentang Arsenal. Karena sejak awal tahun 90-an saya selalu punya kaos Arsenal. Tiap tahun saya beli meskipun cuma beda sedikit saudara sekalian. Itu mahal. Ganti merahnya begini, nanti seret begini, ada tanda sedikit. Tapi kalau nggak beli, baru malu saudara sekalian. Masa pakai yang lama punya gitu. Jadi beli. Nah, yang model kayak saya ini banyak. Yang lebih gila lagi, lebih banyak lagi. Gila maksudnya gila jadi fansnya. Itu pertandingan di Arsenal, saudara. Kalau saudara penggemar Arsenal dan tinggal di Inggris, saudara boleh beli tiket terusan. Tiketnya Arsenal itu paling mahal. Tiket terusan berlaku untuk 20 pertandingan kandang, itu harganya 38 juta. Jadi sekali nonton itu tiket rata-rata, terusan itu rata-rata 2 juta. Stadionnya itu muat untuk 60.000 orang. Ya, mulai bingung kan? Jadi kalau itu penuh 60.000 orang kali 2 juta, 120 miliar sekali pertandingan. Makanya pantas gajinya tinggi-tinggi sudah sekali. Itu baru yang ada sudah sekali. Belum lagi kalau pergi ke tempat lain, ya memang lebih murah. Tapi kan perjalanan harus bayar, makan harus bayar. Kalau stadion itu kosong pada waktu turun minum, itu karena di luar sana itu semua jualan makanan. Jadi 60.000 orang itu semua keluar beli sudah sekalian. Itu baru fans. Memang mengeluarkan. Nah, kita ini bukan fansnya Yesus. Artinya saudara, pengorbanan yang harus kita berikan harusnya lebih tinggi dari apa yang dilakukan oleh para fans tadi, oleh para simpatisan tadi. Para simpatisan tadi, saudara sekalian, itu rela begadang, saudara sekalian, di Indonesia. Nanti pertandingan oleh Piala Dunia disiarkan kira-kira jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 6 pagi, ya. Di Indonesia udah bisa dipastikan lebih dari 50 juta orang pasti begadang. Ya, karena nggak ada, sedikit sekali orang laki-laki nggak suka bola. Itu rada aneh menurut saya. Jadi kalau dianggap orang laki-laki di Indonesia ini 100 juta, ya, minimal 75 juta nonton televisi pertandingan Piala Dunia nanti. Jadi ibu-ibu harap maklum. Karena kalau dilarang nonton TV pun dia nggak akan bisa tidur. Iya toh? Lebih baik nonton TV. Begitu kan terjadi. Itu baru simpatisan. Tapi pengikut Kristus bangun pagi jam 6 saja untuk baca Alkitab nggak bisa. Ini kan bertolak belakang. Gitu. Simpatisan aja berani bangun jam 2, saudara sekalian. Nanti lagi di Bandung nanti akan nonton bareng Pak pada waktu final. Itu jam 3 pagi pada tanggal 14 Juli di sini. 13 atau 14 hari Senin maksudnya. Jadi Minggu malam, Senin subuh nanti akan ada nonton bareng di Bandung sana. Di Medan juga begitu. Nonton bareng-bareng, tidak salah nonton bola ya, asal tak judi toh. Gitu. Itu fans. Rela. Nah, orang Kristen datang ibadah aja itu, aduh sulitnya minta ampun. Tapi bangun pagi jam 3 nonton bola bisa. Kasih persembahan, kasih ke Tuhan kayak kasih tip. Tahu tip saudara sekalian? Di Indonesia ini, aduh tipnya ampun-ampunan. Makan 500.000 tipnya juga 10.000. Makan 1 juta tipnya juga 10.000. Makan 300.000 di restoran juga tipnya 10.000.
Kalau kita di Amerika kayak model begitu, itu pelayannya marah, saudara. Tipnya mereka itu minimal 10-15%. Itu umum. Bahkan tipnya itu bisa dibayar di depan. Waktu kita bayar pakai kartu kredit, mereka biasa pakai kartu kredit, nggak kayak cash kayak kita gitu, kemana-mana bawa uang cash ya. Di sana kalau di atas $20, $5 pun pakai kartu kredit. Jadi kalau di restoran mau bayar, mereka kasih ke kita catatan, mau tulis berapa persen. Dibayar di depan, belum makan saudara sekalian. Kalau saudara makan di restoran, kalau uang tipnya itu nggak saudara taruh di meja dulu, saudara panggil pelayan, itu 5 menit kemudian baru datang. Masing-masing punya daerah pelayan. Jadi kalau kita pelit, saudara, kita minta aja tambahan, itu datangnya lambat. Tip 15%. Nah, Tuhan itu nggak mau tipnya kita, saudara. Saya nggak bicara tentang jumlahnya, 5.000 atau 10.000 atau 100.000 atau 1 juta. Tapi banyak orang Kristen ketika memberikan persembahan perpuluhan yang miliknya Tuhan, semakin besar memberi perpuluhan, semakin sedih. Saya bingung, saudara. Kalau saudara memberikan 1 juta perpuluhan, itu artinya saudara masih punya 9 juta. Dikasih Tuhan untuk dipakai. Nah, kalau saudara bisa memberikan persepuluhan 10 juta, itu saudara berarti dikasih kesempatan Tuhan untuk mengelola 90 juta. Tapi orang Kristen dikasih kesempatan untuk memberi perpuluhan lebih besar, tambah semakin sedih. Aneh kan? Tapi nyata. Harusnya semakin senang berberita, betul nggak? Semakin banyak persepuluhan yang kita berikan, kita harusnya semakin senang. Kita ini bukan simpatisan. Halo, kasih tahu kiri kananmu, kita ini pengikut Kristus. Saudara, Tuhan tidak menginginkan kita ini hanya duduk dan memberikan tepuk tangan tentang apa yang Yesus sedang kerjakan. Tapi Tuhan mau kita terlibat di dalamnya. Tuhan mau kita ada di dalamnya, terlibat, karena kita ini bukanlah penggemar Kristus, kita ini bukan simpatisannya Kristus, tapi kita, saya dan saudara adalah pengikut Kristus. Penggemar adalah seorang pengagum yang penuh semangat juga. Mereka ingin selalu dekat dengan Yesus untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan dari apa yang Yesus kerjakan. Tapi para penggemar itu tidak mau terlalu dekat. Pengen dekat tapi nggak mau terlalu dekat, karena kalau terlalu dekat, takut-takut banyak yang harus dikorbankan. Dia bersedia berkorban asal tidak terlalu banyak. Itu penggemar. Nah, kalau saudara membaca di dalam Alkitab, penggemar, kenapa banyak orang Kristen jadi penggemar, simpatisan Yesus? Karena takut akan 2 hal ini. Yang pertama, takut miskin. Banyak hamba Tuhan ngomong sama anaknya begini, "Nah, kita hanya jadi hamba Tuhan, bersyukur di panggilan Tuhan jadi hamba Tuhan. Tidak apa-apa kita miskin di dunia, nanti kita kaya di surga." Saudara, saya nggak pernah ngomong begitu sama anak saya. Tuhan nggak memanggil kita untuk miskin di dunia ini. Tapi banyak orang takut miskin karena jadi orang Kristen, jadi pengikut Kristus, sehingga kompromi dengan dunia. Kalau saudara membaca ada salah satu kisah dalam Alkitab, ada seorang muda yang kaya. Dia katakan, "Aku sudah melakukan semuanya." Yesus katakan, "Satu yang kurang." Apa? "Jual semua milikmu dan ikut aku." Dia pikir kalau dia jual semua miliknya dan mengikut Yesus, dia langsung jatuh miskin. Dan itu yang menyebabkan orang nggak mau jadi pengikut Kristus, tapi
takut menderita. Alkitab bicara kepada kita bahwa kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, kita harus bersedia menyangkal diri tadi. Menyangkal diri itu artinya tidak mengikuti keinginanku, tapi keinginan Tuhan. Tidak mau mengikuti kehendakku, tapi kehendak Tuhan, karena Dia memilih hidup kita, karena Dia Tuhan atas hidup kita. Menyangkal diri. Yang kedua, apa? Memikul salib. Kalau kamu nggak menyangkal diri dan memikul salib, kamu nggak bisa mengikut aku, kata Kristus. Jadi pengikut Kristus yang kedua itu memikul salib. Sebenarnya kalau bicara salib, zaman dulu salib itu lambang dari hukuman karena seseorang melakukan kesalahan atau dosa yang besar. Kita tahu semua bahwa Yesus tidak berdosa dan seharusnya tidak disalibkan, tapi Dia bersedia untuk menderita, memikul salib supaya kita diselamatkan, supaya olehnya kita memperoleh kehidupan yang penuh dengan sukacita. Jadi salib itu lambang penderitaan, saudara sekali. Nah, banyak orang Kristen tidak mau menderita karena kebenaran. Itu penggemar nggak mau menderita, nggak mau capek-capek. Itu simpatisan, nggak mau capek-capek. Tapi kita ini adalah pengikut Kristus, amin. Tidak berarti semua kita harus menderita, tapi saudara sekalian, saya mau kasih tahu, mati salib itu hanya besar. Kita pengen mati salib pun belum tentu bisa mati salib. Ya. Artinya kita harus punya kesiapan hidup ini untuk menderita karena Kristus. Karena kalau kita tidak mau menderita karena Kristus, karena kebenaran, saudara, maka kita nggak layak untuk Kristus. Menderita itu tidak digambarkan dengan pakaian yang lusuh, warna putih sudah berubah menjadi agak kekuning-kuningan, gitu. Karena kurang sabunnya, nggak bisa beli sabun yang bersih, gitu. Atau sepatunya nggak pernah disemir, agak terbuka sedikit di depan. Saya paling nggak tahan, saudara. Terganggu gitu kalau ada pendeta. Wah, khususnya itu pendeta KPB, udah pasti saya panggil kalau ada pendeta gitu. Pakai sepatu nggak disemir, terbuka sedikit, itu lambang penderitaan. Bukan begitu lambang penderitaan itu. Sepatunya masih terawat gitu. Jangan. Aduh, saya paling nggak senang kalau hamba Tuhan dia pikir menderita itu begitu. Bajunya lusuh, gitu, enggak. Aduh, dicuci berapa bulan sekali sudah sobek-sobek di sininya, gitu. Enggak disemir sepatunya. Bukan begitu. Menderita karena kebenaran. Amin. Itu pengikut Kristus begitu. Yang ketiga, kamu akan kujadikan. Kujadikan ini berbicara tentang sebuah proses, tentang membuat. Gedung ini tidak dijadikan dalam waktu semalam, betul? Ya simsalabim, ya mungkin saja, tapi nggak mungkin ini terjadi satu malam. Saudara nggak mungkin membangun rumah hanya waktu semalam, kemudian rumahnya berdiri 3 tingkat begitu, tidak. Bikin fondasi aja perlu berhari-hari. Kujadikan ini bicara tentang sebuah proses. Dan kalau bicara proses itu perlu waktu, saudara sekalian. Dan kita ini diproses terus seumur hidup. Halo? Dalam hal apa? Dalam pola pikir. Pola pikir kita ini dibaharui terus menerus setiap hari. Dari mana? Dari firman Tuhan. Karena itu saya mendorong saudara bacalah firman Tuhan setiap hari. Supaya pola pikir kita ini serupa dengan pola pikir Kristus. Sehingga kita punya kebijaksanaan seperti kebijaksanaan Kristus. Kita punya pemikiran seperti pemikiran Kristus. Yang kedua, yang diubahkan itu apa? Karakter kita. Menjadi seperti Kristus, dan ini proses setiap hari, saudara sekalian.
itu, yang membuat tempayan, membuat vas bunga. Saudara pernah lihat tukang tembikar membuat itu? Itu dari tanah yang lumat dulu, ya, dijadikan satu, kemudian dibentuk, diputar berkali-kali sekali. Nanti kalau agak lonjong, nggak cocok, dia bentuk lagi, dia jadi satu lagi, dipukul-pukul lagi, diproses lagi, terus begitu. Kalau saudara mengetahui proses dari kepompong menjadi kupu-kupu, itu perlu waktu, saudara sekalian. Kepompong, belum kepompong dulu, ulat dulu ya. Dari ulat menjadi kepompong, baru menjadi kupu-kupu. Itu sebuah proses, itu sebuah perubahan yang besar. Kalau ulat itu binatang yang menjijikkan, itu hama, maunya dibunuh saja. Ya, ulat itu hanya bisa merayap, jangkauannya pendek. Tapi kemudian ketika dia mengalami proses perubahan menjadi kupu-kupu, kemudian dia menjadi serangga yang bagus, yang indah. Dan bukan hanya indah, dia bisa terbang tinggi, daya jelajahnya luas. Dan bukan hanya punya daya jelajah yang luas, tapi juga dia punya manfaat untuk membantu penyembuhan. Dari binatang yang seharusnya disemprot dengan hama, dengan obat itu, insektisida, sekarang menjadi serangga yang sangat indah karena mengalami proses itu. Kita juga begitu, saudara sekalian. Diproses untuk menjadi lebih indah dan punya jangkauan luas, punya dampak yang luas, amin. Dan melalui kehidupan kita Tuhan dipermuliakan. Menjadikan diproses oleh Tuhan dari hari ke hari, dari hari. Pengikut Kristus itu diproses seperti itu. Dan yang keempat, ini yang penting, tujuan utama kita menjadi penjala manusia. Kalau saudara membaca dalam kitab Matius pasal yang kelima, penjala manusia itu mereka tadi dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Kita semua dipanggil jadi murid Kristus, saudara sekalian. Kata murid dalam bahasa Yunani, bahasa yang dipakai oleh Alkitab, menuliskan Alkitab Perjanjian Baru, itu matetes. Dilatih, dimentor, dibentuk, diolah, itu matetes. Dan kata itu disebutkan di Alkitab lebih dari 260 kali. Sementara kata Kristen itu hanya disebut di bawah 5 kali. Artinya, saudara sekalian, kita ini dipanggil untuk menjadi murid Kristus, semua kita. Kita ada di dunia ini sekarang untuk dimuridkan supaya kita bisa memuridkan orang lain. Halo? Jadi kita tidak dipanggil hanya untuk memanasi tempat duduk gereja, saudara sekalian. Ada orang Kristen yang bertahun-tahun pergi ke gereja, dia selalu duduk di sayap kanan nomor 1, 2, 3, 4 ya, masih kosong itu. Nomor 4, saudara sekalian. Dia pikir itu kursi miliknya dia. Jadi dia selalu duduk di sana. Itu fans. Itu penggemar. Kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus dan memuridkan orang lain. Jadi dari tempat ini saya mendorong setiap kita, yuk kita memuridkan orang lain. Dan pemuridan kita itu tidak hanya berhenti di DK dan HB saja. Itulah sebabnya saudara mesti tergabung dalam kelompok besar. Karena dalam kelompok-kelompok kecil begitu, kita semua sama-sama dibentuk. Kita dibentuk, saudara sekalian, dijadikan murid itu yang pertama melalui firman Tuhan, yang kedua melalui saudara seiman, melalui sesama kita. Nah, tentu saja kita harus punya cermin yang bagus supaya kita bisa menjadi lebih baik. Kalau saudara bercermin di cermin yang rusak,
nanti mau kasih lipstick di sini, ya kalau kasih lipstick di rumah nggak pakai cermin pun bisa ya. Tapi kalau sisiran pakai cermin yang bisa gimana? Nanti naik semua kayak Pak Eko. Potongan baru dia pakai gel. Kita harus bercermin di cermin yang benar. Nah, saudara seiman kita itulah. Karena itu saya mendorong saudara ketika dalam kesah, ikut dengan kesah, memuridkan di sana, ngajak orang supaya orang lain bisa dimuridkan, terus langsung begitu terus. Karena kalau tidak, ada konsekuensi yang harus kita tanggung seperti Matthew Emang tadi, salah sasaran hidup kita ini. Perlu teman-teman yang lain, perlu saudara seiman. Di samping saudara memerlukan firman Tuhan untuk saudara baca setiap hari. Seorang bapak ngomong sama anaknya ketika mereka mau masuk ke barbershop. Nah, kamu gak usah lihat cukuran rambut dari tukang cukurnya kalau kamu pengen cukurannya bagus. Jadi tukang cukur yang potongan rambutnya jelek pun gak asal masalah, gak usah takut dipotong sama dia. Kenapa? Karena yang potong tukang cukur itu pasti bukan giginya sendiri. Jadi meskipun potongan rambut dari tukang cukur itu jelek, saudara nggak usah takut dicukur sama dia, gitu loh maksudnya. Sebagaimana kalau ibu-ibu saudara pergi ke salon, meskipun teksturnya itu potongan rambutnya amburadul, saudara nggak usah takut dipotong sama dia. Karena pasti itu bukan dia sendiri yang motong meskipun jelek gitu. Begitu juga kita, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita nggak bisa kita sendiri yang menuntut kita perlu teman-teman orang lain. Sebagaimana ada dokter di sini, kalau ada dokter gigi mau nambal giginya sendiri, itu pasti lebih berantakan dibandingkan kalau dia nambal gigi pasiennya. Kalau dia menambal giginya sendiri, dia bisa salah melubang itu. Bisa, bukannya nggak bisa, tapi pasti hancur. Lebih berantakan di samping kalau dibandingkan dengan pasien yang dia tangani. Artinya saudara, kita perlu orang lain. Kita perlu orang lain. Halo? Jadi jangan menyendiri. Ikutlah dalam bersama, amin. Amin. Jangan menyendiri, ikutlah dalam pertemuan-pertemuan itu supaya kita bisa dibentuk, supaya kita juga nanti belajar memuridkan orang lain, supaya melalui hidup kita Tuhan dipermuliakan. Amin. Itulah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia menjadi murid Kristus yang memuridkan orang lain. Itu yang dituliskan dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa yang kau dengar daripadaku, percayakanlah dan ajarkanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan yang juga cakap mengajar orang lain. Itu multi level marketing, saya rasa belajarnya dari 2 Timotius 2 ayat 2 itu. Nah, masa kita orang Kristen malah nggak menggunakannya? Padahal jelas-jelas tertulis dalam Alkitab. Jadi Tuhan mendorong setiap kita, saudara, mari kita memuridkan orang lain. Amin. Supaya melaluinya Tuhan dipermuliakan, sehingga kita nggak salah sasaran di dalam perjalanan kehidupan. Saya mengundang pemain musik maju ke depan. Kita nyanyikan dan juga single bagaikan bejana siap.